hak, itu benar. Ya itu yang saya yakini dan, kalau bukan kita siapa lagi untuk membentengi, saudara-saudara kita yang masih awam ya, belum paham betul tentang bagaimana Kristen. Dia belum baca mungkin dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau kita kan udah beberapa tahun lalu ya, apa ya, ada di dunia ini. Jadi kita udah paham betul ya karakter mereka, bagaimana mereka nih oten-oten ini ya, eee, dengan segala macam cara yang dia lakukan gitu loh ya. Jadi saya apa ya, terutama apa ya, memotivasi diri saya sendiri untuk tetap di jalur ini. Selama masih bisa ya, masih bisa, berbicara insyaallah, ya itu yang akan saya lakukan. Sekian dan, terima kasih Ustadz. Lanjut. Thank you Bunda Maria. Silakan sekarang Pendeta Yusak standby. Shalom. Halo Unggul, apa kabar? Lama tidak berjumpa sama sang debater. Inilah Rudi gitu. Aduh. Baru tahu setelah dengar suara. Lanjut lah. Ya, kalau menurutku ya, kita ini berdebat sebenarnya karena tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Kalau kita katakan Musa ada dua, yang Islam tidak ikhlas. Kalau kami Kristen ikhlas. Nuh ada dua, Islam tidak ikhlas, Kristen ikhlas. Isa ada dua, pokoknya kami Kristen ikhlas kalau dibuat dua. Tapi kawan-kawan Islam tidak ikhlas, maka terjadilah perdebatan. Kan itu, karena ada kesamaan ciri-ciri mendasar antara tokoh-tokoh yang ada. Kalau bagi saya, ya biarlah berdebat, tetapi berdebat dengan santun. Dan ya kita berdebat tidak usah kuat-kuatan suara, tapi disiplin, karena kita masing-masing saling mengabarkan iman kita masing-masing kan. Demikian juga Islam, apa istilahnya itu, dakwah. Kami Kristen juga penginjilan ya. Sama kata Ibu Rahmat tadi, ya saya setuju saja. Ya kalian bentengi iman kawan kalian, kami bentengi iman kawan kami ya. Tanpa harus menghujat, tanpa harus ini. Tapi satu permintaan saya, ketika kita duduk sama di ruang diskusi, janganlah ada niatan ingin melaporkan ke polisi. Jadi lucu dilihat dunia ini kan. Kayak kekanak-kanakan kita, jadi kayak codot kita ya, santai aja. Itulah pernyataan dari saya. Siapa yang mau berdiskusi sama saya, ayo gas, tancap. Saya tunggu. Terima kasih. Oke, thank you Rudi. Bergantian dulu ya, host. Boleh silakan lanjut. Host. Saya mau host izin pengen bicara sama Bang Yusak. Siapa nih yang bicara? JA, tunggu sebentar JA. Gini, kita kan belum ada tema, makanya kita kasih kesempatan tiap orang bicara. Nanti kita sepakati tema yang baik, kita diskusikan secara akademis, tidak ada penghujatan dan lain sebagainya ya. Kaidah-kaidah akademis dalam berdiskusi lah ya. Oke, sekarang gilirannya human being, nanti Bang Anwar, tolong waktunya dipercepat saja karena ini opening speech. Setelah Bang Human Being, Bang Anwar, lalu saya kembalikan kepada host, biar host kembali yang mengatur. Saya cuma bantu-bantu sedikit tadi ketika beliau sarapan. Lanjut Human Being, mohon waktunya jangan terlalu panjang, terus kemudian Bang Anwar, lalu kita tentukan tema. Silakan Bang Human Being. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Unggul, Bang Aristo dan Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Unggul, saya tertarik dengan kalimat buajingan. Itu yang paling utamanya. Ya, oke Ustadz Unggul. Mohon maaf, ini akun kedua ini, Bunda Rahma. Ini Bang Oreo. Suaranya Oreo barbar. Ini Oreo, oke Bang Oreo. Silakan Bang Oreo, lanjut Bang Oreo. Buajingan atau ganti-ganti nama. Ya oke. Jadi poin pertama ya, saya tertarik ya, kenapa saya masuk dalam dunia diskusi ini, di dunia perdebatan, harus ada etika tata krama. Nah, itu betul, saya sepakat. Tapi dalam perdebatan atau perdiskusian itu juga memiliki pakai akal, pakai otak, dan pakai literatur, itu poin utama. Jadi kalau apa kata si Yusak tadi atau Wak Labu yang mengatakan, ya jangan dilapor-laporkan, itu jelas sudah memiliki semacam keinginan untuk melakukan proses penghujatan tadi. Kalau tidak dilaporkan, maka yang terjadilah kerusuhan di level masyarakat. Itu poin utama. Makanya di dalam dunia diskusi ilmiah,
itu harus ada rujukannya, ya. Itu poin utama dalam kita berdiskusi. Kalau tidak ada rujukannya atau asumsi doang, tidak ada tanpa data, itu sama juga namanya pembohongan publik ya bahasanya. Jadi tepat apa kata Bang Tuliman. Artinya jelas ada aturan-aturan hukum yang melatar belakanginya atau yang mendasarinya, di mana proses-proses diskusi ilmiah itu memiliki tata cara yang tertib, bukan hanya sekedar ngomong doang atau debat coter doang atau debat congor doang gitu kan, tetapi memiliki data yang enak didengar dan mengedukasi netizen. Itu pertama. Yang ketiga, terkait tentang Nabi ada dua dan seterusnya, itu juga harus berbasis data, tidak hanya sekedar Nabi ada dua, kemudian Musa ada dua dan seterusnya, harus punya data yang kuat. Artinya ada kronologi sejarah, historisitas yang memiliki acuan-acuan yang memang menjadi bahan edukasi, bukan hanya sekedar level congor doang gitu kan, atau asumsi. Nah, jadi itu dulu. Setunggu, saya mau izin pamit mau ke kantor lagi. Nanti saya tampung lagi ya. Izin pamit, Bang Aristo. Diganti Bang Indra. Bang Indra mau naik bisa. Ya, silakan. Ya. Makasih. Wassalamualaikum, Bang Aristo. Satu dulu teman-teman. Ya, jadi mungkin untuk sementara ya, untuk sementara ini bisa menjadi tema dengan judul apakah sama. Cuma kan jangan terlalu luas. Yesus dengan Isa Al-Masih, Abraham dengan Ibrahim dan seterusnya. Mungkin terlalu luas. Nanti bisa kita pilih salah satu saja. Misalnya Yesus apakah sama dengan Isa Al-Masih, Maryam apakah sama dengan mungkin ini baru pendapatnya, silakan nanti kesepakatan teman-teman nanti ya. Musa dengan Moses misalnya ya. Silakan Bang Anwar, mohon waktunya jangan terlalu panjang karena opening statement kita akan segera buka tema. Lanjut Bang Anwar, standby. Waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman yang lain. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan beberapa statement bahwa dunia diskusi itu niscaya adanya, dunia debat itu niscaya adanya. Kenapa harus terjadi? Karena sebenarnya di ujungnya kita mau menyamakan persepsi meskipun itu kita tidak setuju. Nah, ini poin penting ini. Kita menyamakan persepsi, tetapi mungkin di antara kita tidak setuju. Antara teman debat kita. Dalam hal ini non-muslim, saya setuju dengan sang debater bahwa kita harus ikhlas. Nah, ikhlas dalam pandangan kita adalah sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Dengan tentunya sebelumnya melewati proses pencarian kebenaran. Nah, ini yang jadi masalah pada saat semua kita ini dalam proses pencarian kebenaran. Dan kebenaran dalam agama itu sumbernya kita sudah punya standar masing-masing. Yang pertama adalah sumber dari kitab suci, kemudian sumber dari nabi dan rasul yang kita yakini, dan yang ketiga sumber kebenaran logika. Nah, kalau kita sudah ikhlas berdiskusi, menjalani proses diskusi, itu saya setuju banget dengan sang debater bahwa kita harus ikhlas. Nah, ikhlas ini sebenarnya adalah menerima sebuah kenyataan dengan lapang dada, meskipun secara iman kita tidak setuju dengan itu. Karena sebenarnya iman inilah yang membentengi setiap umat beragama untuk mempertahankan keyakinannya. Tetapi jangan lupa, di dalam agama kami, agama Islam, la dina liman la aqlalah. Tidak beriman seseorang, tidak bisa beragama seseorang kalau dia tidak punya akal. La dina liman la aqlalah. Ad-dinu huwal aqlu. Agama itu ditegakkan dengan akal. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama sempurna bagi orang yang tidak berakal. Nah, jadi ini standar kitab suci, kemudian rasul dan nabi yang kita yakini, kemudian akal. Nah, ini saya biasa. Bisa dipercepat dikit Bang, poinnya langsung. Saya kira poinnya itu saja. Kita harus ikhlas. Saya setuju dengan sang debater itu. Ikhlas dalam pengertian yang kita harus menerima kenyataan dengan lapang dada, meskipun secara iman kita berbeda.
Tetapi logika jangan disimpan di tempat yang salah ya, di tempat yang sebenarnya. Oke, itu saja poin-poinnya yang saya kira. Assalamualaikum. Oke, baik ya. Setuju. Tapi nanti kita pertajam lebih dalam kenapa setuju harus ikhlas. Tapi kerana niatnya, nama itu dia bukan nak mencari ilmu. Sepatutnya dia masuk grup Islam, dia mencari ilmu tentang Islam, betul nggak? Kasih naik lagi. Janganlah, panaslah. Saya orang bodoh-bodoh. Enggak apa-apa, kasih naik. Okay. Monggo. Kasih naik dia. Oh, orang kayak gini kasih naik tendang aja. Naik lagi, ribet tendang, naik tendang lagi. Pertanyaanku kan simpel tadi kan, Tuhan bisa dilihat apa tidak? Itu pertanyaanku. Dia muter ke sana kemari, Habis dunia, habis putar ya. Shalom, selamat pagi semua. Domba-domba yang baik hati. Ya, shalom. Pagi. Ya, apa yang bisa kita nak bincang nih? Yang ada Yusa itu domba. Cakap apa tuh yang ada? Sesat. Apakah onta atau kambing? Ayolah kita diskusi ayo. Apa yang mau didiskusikan? Mengenai dua kalimat syahadat, kesaktian atau bagaimana? Atau tidak melihat Tuhan atau bagaimana? Apa tuh? Bang Yusak mungkin bisa mengartikan gitu Bang, yang tadi biar juga dari mana? Turun. Sebenarnya gini Bang Erwin, memang banyak kalau istilahnya yang non Muslim ya mengatakan bersaksi itu adalah lebih ke penglihatan, karena memang mereka meyakini bahwa Yesus itu banyak yang menyaksikan gitu loh, banyak menyaksikan. Kalau bahasa kita kan mukjizat ya Pak ya, gitu, mukjizat gitu, mukjizat yang diberikan oleh Allah gitu loh kan, itu kan disaksikan oleh umatnya pada zamannya gitu loh Bang. Dia bangkit kembali dalam 3 hari, lalu dia pergi ke surga. Mungkin itu banyak yang menyaksikan. Itu kan versi mereka Bang ya, versi mereka begitu ya Bang. Itulah yang mereka artikan bahwa itu melihat langsung dan banyak yang melihatnya gitu loh. Mungkin
itu ya yang menjadi apa ya, menjadi pemikiran mereka. Jadi mereka mentok di situ, Bang. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, tolong kalian kalau bisa saya kasih tanggapan, di dalam 2 kalimat syahadat bahasa aslinya apa? Sehingga kalian bersaksi. Siapa yang pandai bahasa Arab? Tolong diterjemahkan. Silakan. Sebentar, kalau mau diskusi ngambil topik jangan langsung nembak ke situ. Nanti nggak dua arah nanti. Tadi disuruh aku minta tanggapan. Makanya aku kan tadi tidak tahu kenapa terlempar. Jadi masuk lagi. Silakan. Jadi kan gini, harus bisa membedakan bersaksi dengan menyaksikan. Kalau namanya menyaksikan itu memang harus melihat. Tapi kalau bersaksi, ya, itu kan pernyataan diri, pengakuan diri kita, batin kita, jiwa kita. Dan itu pengakuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Bang, saya yang bicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebenarnya gini loh. Saya dulu Bang, saya selesaikan dulu Bang, nanti saya turun lagi ya. Oke ya. Jadi kata syahada itu asal katanya syahida yashhadu syahadatan wa syahadatan. Betul. Itu maknanya syahid. Maknanya hadir, pengetahuan, ilmu, kabar, sumpah. Jelas ya? Sumpah, persaksian, banyak sekali. Iya, ikrar janji itu bisa ilmu, bisa terserah. Itu asal katanya. Artinya bukan hanya bersaksi saja. Jadi pengetahuan yang diberi Allah itu bersaksi atau apapun itu syahadah. Jangan hanya bersaksinya saja. Itu begitu. Jelas ya? Itu artinya apa? Jihad. Ya, banyak artinya saksi itu ketika bisa melihat itu syahadah. Dan coba lihat kamus, kalau tidak percaya kamus bahasa Al-Munjid saja, karangannya bukan Islam itu, jangan coba syahadah begitu. Janganlah balik-balik hanya bersaksi-saksi terus. Kata aslinya syahidah yashhadu syahadan wa syahadatan itu. Jadi syahadat itu banyak artinya. Luas secara istilah, pengetahuan, hadir, ilmu, kabar, itu. Ngerti ya? Banyak Jadi ya. Yang itu saja. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu kan itu. Iya, sebenarnya yang jadi masalah itu kan mereka itu memaksakan kehendaknya untuk kita mengikuti apa yang mereka asumsikan gitu loh. Iya. Masalahnya yang di situ. Permasalahannya ikrar tafsir kalian ke bahasa Indonesia yang keliru. Bersaksi. Saksi itu melihat, mendengar, merasakan secara langsung. Kalau ikrar beda. Makanya pahami bahasa itu. Pak Pendeta, tolong kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, merujuknya bukan pada asumsi. Silakan merujuk pada KBBI. Merujuk pada KBBI juga. Ini tadi. Merujuklah pada KBBI, bukan pikiran Anda sendiri, bukan asumsi Anda. Bahasanya itu syahadah. Bukan bersaksi itu kalian bilang, tanya si Kucung itu benar dia. Syahidah asal katanya. Syahidah itu. Fil madinya. Yashhadu fil mudaraknya. Jadi arti syahadah itu tadi masa masih diulang-ulang terus banyak. Lihat sendiri. Salah satunya ya bersaksi, melihat, berikrar itu bisa. Jadi kalau di letterlet bahasa Indonesia memang tidak mencukupi untuk kadang kurang pas. Ya memang begitu, tapi yang lebih baiknya begitu saja sudah. Apakah salah? Ya tidak. Berbicara tentang saksinya sekarang, bagaimana saksi? Apakah kita harus melihat? Ya tidak pula. Bagaimana Tuhan mau melihat? Lihatlah bagaimana Allah itu memberikan kitabnya itu, aturannya itu di situ. Kebenaran ilmu yang diberikan itulah namanya syahadah. Pengetahuan itu syahadah. Ngerti? Ya di situ inti poinnya. Jadi kalau
berbicara tentang berkutik hanya satu bahasa Indonesia untuk mengartikan bahasa Arab, ya kacau namanya di situ. Ya silahkan lain-lain lanjut, saya turunkan lagi ya. Oke. Ya, ayo kita diskusi itu yang benar. Jadi jangan selalu kalian kira artinya satu, bersaksi saja, enggak. Ayo yang lain kita diskusi aja dong. Arti bersaksi itu luas, Bang. Bukan bersaksi yang aja jadi luas masalah gini loh, tadi itu temanmu memaksakan bahwasanya bersaksi itu harus melihat, itu memaksakan, itu dijelaskan, nggak mau terima, itu masalahnya gitu. Itu merujuk kepada hukum. Kalau hukum bersaksi itu melihat, mendengar dan merasakan. Tapi yang benar itu tadi Bapak tadi udah syahada, itu yang benar istilahnya, berikrar. Boleh saya menambah? Boleh saya menambah sikit? Sila Cik. Oke, kita berbincang slow lah. Yang santai. Apa yang nak tinggi-tinggi suara lah. Betul tak? Sebab kita mencari ilmu kan. Oke, dia maksud bersaksi. Betul. Telinga dengar tak? Orang yang mengucap itu. Telinga dengar. Mata nampak tak? Percakapan mana nak nampak? Betul tak? Percakapan takkan nampak. Tetapi telinga mendengar. Jasad dia merasa tak? Jiwa dia merasa tak? Merasa. Itu besok yang akan jadi saksi. Dalam Islam, tubuh kita ini, ya, ini kepercayaan Islam, ya. Dalam Islam kepercayaan tubuh dan ruh. Bila dikatakan mati itu, ruh meninggalkan tubuh. Jadi tubuh kita ini besok jadi saksi. Tangan yang bercakap macam mulut saya tengah bercakap ini besok menjadi saksi. Ya, jam sekiranya waktu Malaysia pukul 9.27 kata mulut saya. Robiden sedang bercakap, berketukar-tukar ilmu dengan saudara-saudaraku yang ada dalam. Kejap, sikit lagi. Apakah sebentar, sekejap, Tik. Boleh. Silakan. Bisa tak apa yang you cakap tuh ada ayatnya dari Quran mengenai roh? Ayatnya yang tadi itulah sudah diterangkan saudara kita tadi. Ayatnya sudah diterangkan. Yang ini kepercayaan umat Islam. Kan saya sudah cakap, kepercayaan umat Islam, setiap manusia itu ada ruh dan jasad. Ya, setiap jasad orang-orang Islam besok menjadi saksi. Saya kata setiap jasad, ya, menurut kepercayaan orang Islam, setiap perbuatan dia akan menjadi saksi. Saya ulang balik tadi, telinga tuan-tuan yang berada dalam ni, ya betul, kata telinga tuan-tuan besok di akhirat. Sebab dalam Islam, kita berbuat cara baik ini dapat pahala. Kita berbincang ni berpahala. Dalam Islam semua perbuatan pahala. Monggo, silakan saudaraku. Ya, Cik, saya nak coba jawab punyamu ya. Di dalam Islam itu enggak ada berbicara tentang roh manusia, Cik. Yang ada nyawa. Apakah nyawa adalah roh? Tolong dijelaskan ya. Biar kita enggak salah-salah nanti melangkah. Silakan. Bukannya kami kalian yang enggak terima, kami penjelasan dari kami. Kami terima, mana ayatnya roh? Buktinya ada enggak roh? Ngotot, udah dikasih. Enggak, aku enggak ngotot. Itu aja pertanyaannya. Coba kasih apanya ayatnya, mana roh? Kita punya jasad dan roh. Tadi sudah dikasih tahu, nggak pernah mau nerima. Kita terima, coba, mana ayatnya? Surah berapa? Biar ku buka. Surah berapa? Aduh, ini orang. Lanjut Bang Erwin. Males ngomong sama orang tuh, Bang. Jangan lelah. Pak Pendeta, kita kan sama-sama mengabarkan kebenaran. Roh itu apa sampai detail gitu ya? Di dalam Al-Isra ayat manusia memiliki jasad dan roh. Itu aja. Ayatnya mana? Sebentar. Berapa? Di dalam Al-Isra sebentar, ayat 85 itu dijelaskan begini. Wayas alunaka Al-Isra itu surah nomor berapa? Kulir ruhu minal amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi kami umat Islam, Bapak yang tadi itu, Pak Ci itu keliru memaknai di dalam diri manusia ada roh dan jasad katanya. Dia lebih hebat dari Allah SWT. Gini, padahal roh dan jasad Allah, itu katanya. berbeda. Kalau jasad itu kan tubuh ini, jasmani ini jasad namanya. Nah kalau roh, apa roh itu?
roh itu adalah sumber kehidupan kita ini, yang menghidupkan kita. Coba kasih ayatnya. Bisa nggak dikasih ayatnya? Jangan asumsi dong. Ini temanya apa nih? Kok langsung ke sini nih? Langsung ke sini nih. Kita tanya dia lah. Itu aja kita lanjutkan, nggak apa-apa. Saya tertarik sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, kamu hidup menggunakan apa? Menggunakan apa? Ya, kalau dalam agama kami, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang menghidupkan. Betul. Nah, di dalam Al-Quran apa yang menghidupkan? Oke. Di surat Al-Araf ayat 172 itu ada, Bang. Al-Araf 172. Surah nomor berapa itu? Al-Araf surah 7. 172. 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Oke, kalau ini kalian anggap ya sudah, berarti ini iman kalian ya. Anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh anak cucu Adam. Tunggu dulu. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang. Dari tulang belakang yang anak cucu Adam keluar. Waduh, baru aku nih. Gini, tak tambahin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tundukkanlah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Ini meniupkan roh kepada manusia ini. Ya, berarti benar. Ada di ayat kalian manusia dari roh. Nah, coba buka surat 3 145. Surat 3 145. Apa yang ada di sana? Surat 345 nyawa. Jadi nyawa ini roh atau gimana? Coba. Setelah ini silakan saudara kita bertanya setelah ini. Ayat berapa? Surat 3 145. Coba bacain terjemahnya di situ. Ini begini. Sesungguhnya sesuatu yang silakan. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami memberikan kepadanya pahala. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang abang tanyakan apa, Bang? Kalau kita mati itu nyawa kita yang diambil malaikat Israel itu atau nyawa dengan roh itu sama? Enggak. Abang kayak bolak-balik ya. Enggak. Ini jadi gini, yang menghidupkan manusia. Nyawa itu adalah pemberi hidup kepada jasad dan roh. Ya, jadi nyawa itu yang menghidupkan antara fisik dan roh itu. Nah, roh ini memang beda dengan jasad, tetapi kalau nyawa ini keseluruhan. Gitu loh. Ya, betul. Betul, Ustaz. Paham? Bila dicabut nyawa itu tadi, bila dicabut roh itu tadi, maka manusia pun meninggalkan jasad. Itu dikatakan meninggal dunia.
Ya, berarti nyawa sama dengan roh, apakah begitu bisa ya? Boleh, Enggak. boleh lah dikatakan. Tapi nyawa itu merangkumi jasad. Bila yang roh tu masuk ke dalam jasad, dia berubah nyawa, bercantum dengan badan. Karena kita. begini bedanya ya, nyawa itu bisa mati, tapi kalau roh itu kan enggak. Jadi roh itu masih ada sewaktu nyawa ini mati. Nah, nyawa ini mati, roh masih ada, jasadnya mati. Jadi nyawa ini meliputi jasad dan roh, gitu loh. Jadi kalau orang mati, nyawanya diambil. Nyawanya Gitu. diambil. Nah, Kalau berarti rohnya tinggal. Rohnya masih Rohnya ada, tinggal di dalam karena roh jasadnya. itu menunggu hari kebangkitan untuk diadili, gitu loh. Ya di mana roh itu tinggal di dalam jasad kita ini? Iya enggak, ya jasad kita kan udah dikubur. Roh itu akhirnya pergi ke alam yang berbeda lah, gimana? Kalau sudah Keluar dari meninggal, jasad lah. dan ya lanjut Bang Erwin, lanjut. Roh pergi sendiri gitu. Kan yang dicabut nyawa, maka tinggal di dalam diri kita ada jasad dan roh. Jasadnya itu membusuk, rohnya kemana? Keluar. Rohnya keluar dari jasad. Nah, ini nih apanya sudah beda lagi nih kajiannya. Rohnya balik ke loh mahfud. Roh balik ke loh mahfud. Balik ke tempatnya, menunggu hari kebangkitan. Sekarang saya bertanya nih, nah apapun jawabannya seperti itu, kembali. Kembali ke Tuhan. Sebentar, 2 menit. Sebentar. 2 menit. Oh alah, kok bodoh kali. Mungkin gini Bang, apa ya, Bapak Yusak bisa menjelaskan nggak roh menurut Pak Yusak itu apa, biar kita nyambung gitu loh Bang. Menurut Pak Yusak itu apa? Ya silakan. Sorry aku tadi ada tamu datang. Silakan apa? Gini Bang, biar kita nyambung ya Bang. Tadi kan kita udah menjelaskan tentang roh gitu loh. Tapi roh menurut Pak Yusak sendiri itu apa? Jadi kita bisa ada menurut ketemu dari gitu, iman Kristen gitu. Ya, menurut Pak Yusak sendiri gitu Bang. Ya, roh itu di dalam diri kami manusia ada 3. Yang pertama, Zakaria 12 ayat 1, itu roh kecil atau roh manusia. Yang kedua adalah Rohul Kudus, itu yang diutus oleh Yesus Kristus berdiam di dalam diri kami. Itu juga bentuknya roh ya. Yang ketiga itu adalah iblis ya. Dia juga rohnya itu kayak legion. Itu anggotanya iblis, setan-setan kan masuk ke dalam diri orang. Maka itulah ada 3 ya. Jadi kenapa ada 3? Karena di dalam diri kami ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu berpengaruh, yang baik itu adalah Roh Kudus, yang jahat itu adalah iblis. Nah, yang memutuskan adalah roh kami sendiri. Silakan. Sedikit. Sekarang saya bertanya begini. Menurut iman Kristen yang sering kita dengar, Tuhannya juga roh. Bagaimana Anda bisa tahu perbedaan roh Tuhan dengan roh manusia dengan roh hewan? Ya, kalau di dalam iman kami Kristen, hewan saya nggak tahu punya roh apa enggak, karena tidak diceritakan roh hewan. Tapi yang diceritakan di situ adalah rohnya manusia. Dan hewan itu semua yang bernapas, dikatakan begitu. Kalau kita merujuk kejadian 6 sampai 9 ketika Nuh di air bah itu, maka bilang semua yang bernafas. Ya. Jadi yang memiliki roh dari Tuhan itu hanya manusia. Yohanes 6 ayat 63. Jadi lengkap semua ya. Nah, yang kamu tanyakan tadi apa? Ya, yang saya tanyakan sekarang, roh sebentar Bang. Roh yang kecil itu apa pekerjaannya, Pak? Roh kecil apa pekerjaannya? Roh kecil apa pekerjaannya, Pak Yusuf? Bertumpuk lagi. Ya, saya jawab lagi tadi yang tadi ya saya lupa. Bagaimana membedakan roh Tuhan, roh kudus atau roh manusia, kan begitu ya? Sudah saya jelaskan. Di dalam diri kita ini ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada sisi yang baik ini, itu pengaruh kuat dari bimbingan Roh Kudus. Yang jahat itu dari iblis, ya. Nah, aduh, suaranya double. Nah, kemudian bagaimana menggunakan dengan roh kecil? Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul ketika murid-murid berbahasa roh, ya.
Jadi di situ ada dua roh besar dan roh kecil. Kalau nggak percaya, tolong dibaca juga Yohanes 6 ayat berarti 63. Yesus itu memiliki 3 roh juga. Nah, kalau Yesus, bentar. Kalau Yesus itu sudah jelas kemanusiaannya Yohanes 1 ayat 14. Ketuhanannya Yohanes 1 ayat 1. Yesus Dengar itu dulu dong. memiliki 3 roh enggak? Makanya aku jelaskan. Yesus hanya memiliki 2 roh. Kenapa 2 roh? Yakni kejadian Yohanes 1 ayat 1 itu ada roh Tuhan. Kejadian Yohanes 1 ayat 14 itu manusia. Jadi roh manusianya ada, itulah merujuk kepada Yohanes 6:63 ya. Baca nanti di situ jelas ada roh besar, ada roh kecil. Saya mengambil dari pernyataan Bang Rudi sendiri, bahwasannya manusia itu memiliki 3 roh, ya kan? Nah, saya bertanya, Yesus kan manusia juga. Apakah Yesus tidak memiliki 3 roh? Kalau seperti itu? Yesus tidak memiliki 3 roh, karena sudah saya jelaskan. Kenapa kami manusia biasa ini memiliki 3 roh? Karena ada pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena sudah makan buah itu. Yesus tidaklah bagian dari kami karena dia tidak terjadi dari hubungan badan. Maka dia tidak punya pengetahuan yang jahat. Hanya pengetahuan yang baik. Karena dia firman Allah, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Oh, Yesus itu apa? Bukan keturunan manusia? Yesus bukan keturunan manusia. Loh, Bunda Maria karena siapa? tidak ada bapaknya. Bunda Maria apa, Pak? Bunda manusia siapa? Ya, saya jelaskan. Yang dikatakan keturunan manusia itu sesuai Kejadian 3 ayatnya ke-15. Bahwa perempuan harus birahi kepada laki-laki. Artinya bersetubuh. Yesus itu tidak manusia biasa seperti kita. Kenapa? Dia tidak, ibunya Bentar, tidak Pak, melahirkan dari hasil. Tunggu dulu dong. Ya sabar, Biar Pak, sabar, jelas. Pak. Dia tidak terlahir dari hasil nafsu atau birahi atau persetubuhan. Itu sudah dijelaskan di situ. Silakan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu apa bukan manusia? Oke, kejap. Ya, terima kasih. Satu persoalan dia. Cekap. Tunggu dulu, ini masih aku jawab satu loh, sabar. Apakah Bunda Maria itu bukan manusia? Betul, Bunda Maria itu adalah manusia. Tetapi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia. Jadi di dalam rahim Maria itu tidak ada pembuahan sel telur terhadap sel telurnya Maria. Pertanyaannya bukan itu, Pak. Apakah Maria bukan manusia? Loh, makanya kan sudah saya jawab, Maria manusia. Kalau manusia Yesus berarti itu tidak anaknya berarti manusia toh? Bukan, Nah, kejap. Sebentar dulu. Satu sedikit aja. Dalam tubuh Yesus itu ada tak darah Maryam? Oke, aku jelaskan. Dalam tubuh Yesus apakah ada Maryam? Darah. Sebentar. Kromosomnya ada tapi DNA-nya nggak ada. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus itu tidak terlahir dari hasil pertemuan sel telur dengan sel sperma. Nggak ada itu. Contoh, zaman sekarang. Orang membuat bayi tabung, itu bisa dititipkan di rahim orang lain. Apakah itu anak dia kontan atau enggak? Tapi itulah di rahim dia. Secara biologis itu bukan anak dia. Tetapi secara kromosomnya atau apa, pasti ada darah dia masuk ke situ. Itu secara biologis anaknya, Pak. Bagaimana cara bilang anaknya? Bayi tabung itu. Yang dikatakan anak adalah pertemuan sel telur sama sel sperma. Siapa sumber sel telur? Siapa sumber sel sperma? Memang kalau baru kacau. Definisinya kacau balau. Iya. Kenapa kacau balau? Contoh. Oke, anak biologis bedakan ya. Saya buat bayi tabung, itu sperma saya dengan istri saya. Terus saya pinjam rahim dari seorang, katakan namanya si Karpidol. Saya masukkan ke rahim dia, disuntikan. Itu apakah anak biologisnya? Jawabannya tidak. Karena sel telur dia tidak dibuahi. Kemudian itu anak biologis apa enggak? Sperma. Anak itu terus anak biologis siapa? Adam. Anak biologis sel telur sama sel sperma tadi. Contoh saya dengan istri saya. Bayi tabung itu kan dibuat dulu di dalam sebuah tabung, sel telur sama sel sperma ditemukan.
Setelah dia mulai menjadi yang kecil itu embrio, baru disuntikkanlah kayak orang bebas. Kacau. Sekarang begini. Adam itu manusia nggak? Ada manusia nggak, Pak Yuda? Ada manusia, ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda ada manusia? Bapaknya Adam siapa? Oke, kujelaskan. Tuhan yang mengatakan jelaskan, Pak. bahwa Jangan Adam jelaskan. itu manusia. Jangan jelaskan, tolong jangan jelaskan karena Anda membuat kacau. Kenapa kacau? Gini. Saya katakan. Nah, Jangan lari dulu. setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu harus bersetubuh baru punya anak. Makanya Adam itu manusia. Saya sudah bilang Kejadian 3 ayat 15. Gimana sih? Gini, Bang Yusa ya. Dulu dong, yang muslim coba satu-satu, ini. muslim dulu satu ajrang aja, jangan berebutan yang muslim. Jadi gini, Bang Yusak meyakini ya kan bahwa Bunda Maria itu manusia, tetapi Yesus berbeda rohnya dengan kita. Cuman 2 roh. Saya pertanyakan ayatnya tadi di mana yang menyatakan 2 roh itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Yesus itu berbeda, yang katanya, konon katanya berasal dari roh Allah, ini ada satu pernyataan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti roh kita juga sama dengan roh Yesus. Oke, kujelaskan. Ayatnya di mana 2 roh itu yang paling jitu lengkap. Yohanes 6 ayat 63. Di situ ada roh besar, ada roh kecil. Roh besar menunjukkan roh Tuhan, roh kecil menunjukkan roh manusia. Kemudian ayat pendukungnya di mana? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ada roh manusia dan ada roh Tuhan. Kemudian mana lagi pendukungnya ketika Yesus disalib? Eloi, Eloi lama sabatani, roh Tuhan sudah pergi, tinggal Yesus, roh manusianya. Maka dia bisa mati. Ya. Kemudian kamu bertanya air dan roh. Ya, air itu adalah baptisan, roh itu adalah baptisan Yesus. Jadi baptisan Yohanes dan baptisan Yesus harus ada di dalam diri kami. Itu tergenapi di mana? Di Matius 3 ayat 11. Oke. Sekarang kalau kubukakan sebuah rahasia kepada kalian, kalian akan tercengang. Siapa itu Maria? Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15, maka Maria itu adalah titisan daripada Hawa. Bingung kalian kan? Bukan titisan, reinkarnasi. Ini gini loh, Bang. Bang Yusa itu meyakini, ya kan, bahwasannya Yesus itu bukan manusia, ya kan? Jelas di situ dilahirkan oleh Bunda Maria. Kok dikatakan seperti bayi tabung? Apapun itu ceritanya, atas kehendak Sang Maha Kuasa. Namanya terlahir dari manusia, itu tetap manusia, Bang. Sejatinya makan, minum, lapar, ya kan, kehidupannya sama dengan manusia. Manusia seperti kita. Kok bukan manusia itu gimana coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, semua manusia ini sama. Semua manusia ini sama. Bentar, Pak Anwar, mute dulu Pak Anwar. Semua manusia ini sama. Roh itu dari Sang Maha Pencipta. Sama, Yesus juga. Bedanya, ya kan, tanpa hubungan biologis, tapi semuanya atas kehendak yang berkuasa, bukan kehendaknya Yesus sendiri. Yesus juga manusia. Bedanya tuh loh di mana? Lapar, minum, ya kan? Itu loh. Nah, ada roh besar apa? Roh besar, roh kecil. Dari mana roh besar, roh kecil? Untuk akal. Roh besar, roh kecil. Mungkin gini simpelnya ya, simpelnya gini ya, setiap yang dilahirkan adalah makhluk hidup gitu loh Bang, bener kan Bang ya? Dan itu apapun ya, manusia atau hewan pun itu adalah makhluk hidup gitu loh. Berarti kan itu adalah yang mempunyai jasad dan nyawa gitu loh Bang. Kalau dibilang itu berbedanya di mana gitu loh, itu sih. Ya,
Kan sudah kujelaskan tadi. Perbedaan manusia dengan Yesus, manusia biasa memiliki 3 roh. Kenapa manusia biasa ini memiliki 3 roh? Karena dalamnya ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Yesus memiliki 2 roh? Karena ke Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Titik. Apalagi? Di mana buktinya? Yohanes 6 ayat 63. Di situ lengkap roh besar dan roh kecil ada. Pembeda antara Yesus dan yang lain, kenapa Anda tidak katakan dia sebagai manusia, itu apa pembedanya? Di mana saya mengatakan Yesus tidak jadi manusia sebagai manusia? Saya katakan Yesus manusia, tetapi tidak boleh dilepaskan dari ketuhanannya. Oke, manusia ya, manusia apa ya? 1 Yohanes 1 ayat 14. Manusia saja, manusia. Nah, manusia apa tidak? Gitu. Oh, nggak bisa. Yesus nggak bisa manusia saja. Kan sudah ku bilang, dia itu adalah memiliki ketuhanan Yohanes 1 ayat 1. Memiliki kemanusiaan Yohanes 1 ayat 14. Titik. Paham ya? Pertanyaan saya, Yesus itu manusia apa tidak? Dia manusia dan juga Tuhan. Apa sih susahnya? Sudah ku jelaskan. Ini ya menurut saya Yesus dia dibilang manusia. Tuhan Bang? Dari mana Oke. Yeremia 11 itu kata. Bang Yusak membawa Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi gini, kalau firman itu telah menjadi manusia, menurut Bang Yusak, firman ini siapa? Ya, aku jelaskan. Firman ini siapa? Firman itu adalah kalau dalam Islam namanya kalamullah. Kalau di dalam kami, firman itu ada 2. Firman yang di dalam diri Allah dan firman yang keluar dari dalam diri Allah. Titik. Apalagi? Kalau firman telah menjadi manusia, apakah firman ini juga Tuhan? Ya, firman ini Tuhan jelaskan. bukan? Firman ini Tuhan bukan? Jelaskan. Ya, aku jelaskan. Kalau aku jelaskan, diam dulu dong. Di dalam ajaran Kristen, kalau melihat firman itu menjadi Tuhan bagaimana? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman itu adalah Bapa di sorga. Kenapa Yesus dikatakan juga Tuhan? Jadi bagaimana melihatnya? Segala pekerjaan Yesus yang menyangkut Injil Kerajaan Sorga, itu adalah kesatuan dia dengan Bapa di sorga. Makanya ada firman Yesus. Tetapi segala kegiatan keduniawian Yesus, itulah kegiatan kemanusiaannya. Gini Bang Ishak, maksud saya begini, firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Berarti kan sudah jadi manusia, berarti firman sudah nggak ada. Ya kan? Untuk menjelaskan itu. Sebentar dulu. Firman telah menjadi manusia, berarti firman sudah nggak ada. Ya kan? Nah, firman ini apa? Firman ini apakah Bapak yang di surga atau firman ini yang keluar dari Bapak di surga? Oke, aku jelaskan. Kalau ada kata-kata firman menjadi manusia, apakah Tuhan langsung bisu? Apakah Tuhan tidak punya pikiran lagi? Tidak. Kan sudah saya bilang firman ada 2, firman yang di dalam diri Tuhan dan firman yang sudah dikeluarkannya, diutusnya. Apa buktinya? Kan ada Tuhan berkata di dalam hatinya, maka menyesallah Tuhan. Itu di Kejadian 6. Nah, setelah itu, yang keluar itu adalah firman menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi jangan kalian kira Tuhan langsung Terus jadi firman bisu. ini dari Enggak. siapa ini? Firman ini berasal dari siapa? Firman ini berasal dari siapa? Ya, firman itu berasal dari Bapa di sorga. Nah, firman berasal dari Bapa di surga. Firman telah menjadi manusia. Nah, manusia dengan Bapa berarti beda. Benar nggak? Ya, kalau bicara tentang itu dari dulu saya sudah jelas beda, materinya beda. Makanya dibilang memiliki apa namanya? Aduh, bahasa istilahnya Tritunggal itu loh. Ya istilahnya materi Bapa, materi firman, materi roh memang berbeda. Pak Pendeta, kalau firman begitu telah menjadi manusia, berarti manusia ini punya Bapak. Nah, yang Tuhan yang mana ini? Yang firman menjadi manusia atau Bapaknya? Ya. Kalau ditanya mana yang Tuhan, ketiga-tiganya Tuhan. Bapa di surga itu Tuhan. Bentar, Bang Ewi, dulu. Firman itu bersama-sama Bapa adalah Tuhan. Roh bersama-sama dengan Bapa dan Firman juga adalah Tuhan. Contohnya, saya buat contoh ya. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, apa yang terjadi? Yang hadir di hadapan Musa itu suara. Artinya ada yang bersuara, yakni Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga itu hidup, sesuai Yohanes 6:63. Jadi ketiganya itu kalau ada firman, pasti ketiganya ada.
Gak mungkin ada firman, Bapa yang berfirman tidak ada, roh tidak ada. Berarti mati. Atau batu yang dituhankan dan dikatakan berfirman. Pak Pendeta, saya tanya, firman Bapa itu selain jadi apa, Yesus jadi apa lagi, Pak? Firman itu tidak ada menjadi apa-apa lagi. Hanya menjadi Yesus, firman menjadi manusia, itu aja toh. Kita kunci, Pak, ya. Ya. Firman Bapa hanya menjadi Yesus. Kalau begitu, Kejadian ayat 1 ayat 1 itu bohong, Pak, ya? Oke, aku jelaskan. Bedakan bohong, ya? antara menjadi dengan Pak. Bohong, Pak, ya? Jawabannya siapa ya, bilang Pak, bohong? tidak, Pak? Jawabannya ya, Pak, dulu tidak, Pak. penjelasannya. Bedakan Jawabannya antara ya, Pak, berfirmanlah tidak, Pak. Allah. Sebentar. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Bukan firman menjadi terang. Tetapi Tuhan mengucapkan kata-kata, jadilah terang. Ada kalimatnya, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi nggak, Pak? Kalau Yesus, jadi nggak, Tuhan Pak? tidak ada berfirman gitu, tapi firman menjadi manusia. Jadi nggak, Pak, itu, Pak? Terangnya jadi nggak, Pak? Jadi? Oh, berarti yang ini nggak dipakai, Pak, ya? Dipakai. Kan berfirmanlah Allah. Ingat. Dengar dulu, makanya kalian jangan memaksakan kehendak dong. Biar enak diskusi. Sabar. Berfirmanlah Allah. Ingat ya. Jadilah terang. Artinya ada kalimat di situ. Jadilah terang. Sudah. Maka terang itu jadi. Nah, sementara Yesus, tidak ada Tuhan berfirman seperti itu keluar. Jadilah Yesus. Nggak ada. Tetapi firman yang di dalam hati Bapa itu atau pikiran Bapa itu menjadi manusia. Bukan jadilah. Kalau jadilah itu ada bahan dasarnya. Kalau menjadi itu dasarnya itu. Dasarnya itu kayak sulap lah. Pak Pendeta, Kejadian 1 ayat 2 itu dari mana, Pak? Terang, jadilah terang itu dari mana, Pak? Kejadian 1 ayat 3, terang jadi dari mana? Dari firman Tuhan, sumber terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tadi tidak dari Tuhan. Gimana tuh, Pak? Kok mencela-mencela gitu, Siapa Pak? bilang nggak dari Tuhan? Gimana? Aduh, berfirmanlah Allah. Jadi gini aja, Pak, di skip aja, Pak. Di skip aja, Pak, ayatnya di skip, Pak. Siapa bilang di skip? Nggak bisa di skip. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka yang terang ngomong itu ada jadi. sendiri loh, Ingat ya. Pak. Yang ngomong tadi Kenapa? ada sendiri, saya pegang. Mana? Bedakan menjadi dengan jadilah. Jadilah itu ada, misalnya orang bicara, kalau nggak diucapkan nggak jadi itu. Tapi kalau menjadi itu perubahan bentuk. Pahami dulu. Berarti terangnya nggak jadi, Pak, ya? Terangnya nggak jadi ya? Jadi. Nggak jadi terang ya? Jadi gelap, Pak, ya? Jadi. Ya, jadinya dari mana, Pak? Dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Katanya nggak jadi. Jadi aku bilang, siapa bilang nggak jadi? Lawak kalian ini. Kalimatku cukup jelas, jadi. Oke, yang lain. Mohon yang culun-culun pinggirlah. Begini loh, karena ending begini ya. Firman telah menjadi manusia dan Bang Yusak mengatakan tidak ada firman-firman lain. Berarti firman sudah menjadi manusia, nggak ada lagi firman. Nah, tadi mengatakan firman itu masih ada, karena ada firman ada dua, ada yang yang menjadi dan ada yang ini. Nah, saya ingin menegaskan kalau mengatakan Tuhannya itu ada tiga, ya kan? Terus yang berkuasa yang mana ini? Ya, tolong kau rilis dulu, perbaiki kalimatmu. Mana ada kau bilang firman Tuhan sudah habis? Mana ada? Kamu ini keliru. Firman itu ada di dalam diri Tuhan. Pahami dulu. Kapan tulisan itu habis sih? Sejak kapan tulisan itu bisa Dengar habis? dulu lah. Siapalah nyeletuk-nyeletuk kalian ini, aduh nggak disiplin. Ya, firman itu tidak pernah habis dari tadi. Ku bilang bukan bisu Tuhan. Terus kau jeletuk-jeletuk. Terus kau bilang ada tiga Tuhan. Mana ada tiga Tuhan? Kami mengatakan itu Tuhan yang Esa, itu Echad, itu adalah satu kesatuan atau Tritunggal. Beda dengan Pantheos. Dengar nggak tadi? Oh, Ada tiga tadi. Dibagi-bagi dong. Waduh. Mana ada ku bilang ada tiga Tuhan? Yang ku bilang. Video masih ada kan ku bilang. Tuhan kami Tritunggal, yakni Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya.
Firman itu bagi guys. Sebentar. Saya tidak bilang ada 3 Tuhan, tetapi Tuhan kami itu Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Ketiga-tiganya ini memang materinya berbeda. Ada Allah Ibu gak? Ada Allah Ibu gak kalau kayak gitu? Ya. Ada Allah Ibu Kalau gitu. Kalau kamu berbicara ada Allah Ibu, dasarmu mengatakan Allah Ibu itu apa? Pikiranmu coba. Tadi kau bilang ada Allah Bapa, ada Ibu. Ada anak dong. Kita biar enak. Kita biar enak. Gak apa-apa Bang Erwin. Gak apa-apa Bang Erwin. Saya mah santai jangan aja. ribut kali lah. Selo-selo dong. Gimana kalian ribut aku yang menjelaskan? Nggak bisa slow, ngapa lu? Contoh. Bagaimana bisa menjelaskan kalau kamu selalu membuat semrawut? Saya nggak pernah semrawut, pikiran kalian yang semrawut. Sekarang aku tanya saya kalian. tanya ulang sekarang. Tuhanmu hidup apa mati? Coba aku tanya dulu kalian. Tuhanmu hidup apa mati? Gantian dong. Gantian. Jangan kejangkat. Tuhan kalian hidup apa mati? Coba aku tanya dulu kalian. Saya tanya ulang, Pak Pendeta. Bah, kalian tadi bertanya. Setelah aku bertanya, aku jawab. Gantian dong. Tuhan Ya, kalian hidup apa? Lanjutkan Mati. Coba. Karena begini, selain Yesus, adakah firman Bapa lainnya? Apa? Kan itu sudah kau tanya tadi. Selain Yesus ada nggak firman menjadi apa gitu? Kan sudah ku jelaskan. Tak ada. Yang ada berfirmanlah Allah, jadilah. Paham nggak kau kalimat itu? Sekarang ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan ketuhanan kalian? Sejak kapan perkataan itu menjadi manusia? Sejak kapan Yohanes tulisan 1 itu ayat menjadi 14. manusia? Wah, menghujat ini kok tulisan Yohanes disamakan 1 dengan ayat manusia 14. sih. Sejak Yohanes kapan? 1 ayat 14. Iya, sejak kapan tulisan PDT Yusa tuh jadi orang? Itu aja. Nih, sejak kapan tulisan John Peters jadi orang? Yang Kan tulisan firman itu yang mana sih? Firman. Mana ada Kamu dibilang tadi bilang tulisan? firman. Firman kok tulisan? Ya, Gimana sih? Perkataan. Aduh, keledai. Perkataan bisa ditulis Sampai ya, Pak kapan pun. Pendeta? Keledai Firman bisa ditulis ya, Pendeta? tidak bisa jadi kuda poni. Perkataan dicetak dalam bentuk apa? Nggak ada dibilang dicatat. Firman itu menjadi manusia. Sejak Itu di kapan dalam perkataan diri jadi Maria. orang? Kok dicatat? Perkataan itu masuk ke perut anak orang. Ya, semenjak Tuhan berfirman gimana sih? Sebentar, kalau Nabi Isa manusia siapa ayahnya? Lah sejak kapan tulisan itu masuk ke perut orang? Mana ada tulisan? Aduh, keledai. Malu tahu dilihat orang lu. Firman, perkataan dicatat dalam bentuk apa? Itu sekarang dicatat, kan sudah diberitahu. Nah, dicatat pada dalam saat bentuk tulisan malaikat kan? bertemu dengan Maria itu nggak dicatat, keledai. Kok nyerang pribadi sih? Kok nyerang pribadi nih? Bukan menyerang pribadi itu karena kalian memang kelihatannya sudah ku jelaskan. Jangan sebut-sebut itu belum dikembalikan loh sama Yesus loh. Iya. Kemarin dicuri belum dikembalikan. Iya, memang nggak dikembalikan itu. Ya, kawan-kawan, selamat pagi semua ya. Aku memang geli-geli melihat keledai ini kawan. Apa aku bilang dipelintir, firman kok tulisan, kan bodoh. Kalau nggak bodoh orang itu nggak senang kawan. 2 kali aku masuk, 2 kali dibuang. Mati channelnya ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya itu. Tadi si Aristo juga begitu ya. Sok-sokan dia mau menantang, kata sambutan semua. Tahu si Aristo ini bahaya ini nanti dilapor polisi kan ya. Karena nggak sanggup mereka menjawab. Langsung mereka apa ya? Room itu tidak siaran lagi. Kan lawak kawan ya. Ini juga roomnya nggak siaran lagi, nggak tahu kenapa. Aku lawak-lawak aja melihat kelakuan keledai-keledainya.
dijelaskan. Sudah cukup jelas aku buat itu kawan. Firman itu berarti sudah habis. Habis dari mana? Ya, berarti firman itu menjadi manusia ya. Sekarang Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Kan itu juga menjadi. Dia nggak ngerti bedanya. Kalau di situ kan Tuhan berucap dulu. Kalau nggak diucapkan nggak jadi. Kalau ini kan nggak ada, dia perubahan bentuk. Ya, misalnya air menjadi es. Kan begitu kawan. Tidak perlu ada proses hanya pendinginan air menjadi es. Tetapi kalau dibilang air menjadi sirup, harus ditambah ini, tambah ini, tambah ini, baru dia jadi. Kan begitu, ya. Tapi ya sudahlah. Atau diucapkan ya, misalnya jadi ada proses panjang gitu loh. Ada ucapan. Berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Kan diucapkan dulu maka jadi. Kalau ini kan tidak menjadi langsung. Gak ada Tuhan berciptakan, gak ada. Itu bukan proses penciptaan namanya. Perubahan wujud kayak gitu. Kalau ini kan enggak. Diciptakan dulu air. Dari mana caranya misalnya. Disuling awan-awan itu atau uap air kan jadi air. Ditampung. Baru dibekukan. Jadi. Bukan begitu. Ada proses ya. Oke. Nah kawan-kawan. Ini sudah jam 9. Saya mau berangkat dulu menuntut ilmu. Bukan ilmu hitam, tetapi ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya kawan-kawan ya. Seperti biasa, bantu kalian saya agar hari ini dapat berkat untuk membantu pembangunan gereja GBI Kairos. Tapi terima kasih hari ini sudah masuk tadi 250.000 ya, puji Tuhan. Nanti saya lihat lagi berapa, saya laporkan sore. Itu dulu kawan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Jadi kawan-kawan, 2 kali saya masuk ke room, 2 kalinya putus. Takut mereka ketika mulai aku bertanya tentang Tuhannya. Tuhanmu hidup atau mati, aku bilang. Dia langsung bilang, ini hujat, nih hujat. Padahal aku bertanya, kan begitu nggak salah ya. Mengenai roh juga mereka sok-sok tahu. Melebihi Tuhannya, roh itu adalah nyawa. Nyawa itu menaungi roh dan tubuh. Gitu ya. Aduh, ya sudahlah. Begitu dulu yang ada bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.